Peppa Pig telah hadir di layar kita selama lebih dari 20 tahun, dan selama waktu itu, hampir semua hal tentang acara ini telah berubah. Intro, rumah, karakter, animasinya. Tidak ada yang terlihat atau terasa sama seperti tahun 2004 dulu. Dan hari ini, kita akan membahas secara detail bagaimana Peppa Pig berkembang, dan beberapa perubahan ini pasti akan mengejutkan kamu. Mari kita mulai dari awal mulanya. Peppa Pig pertama kali tayang pada tahun 2004. Tapi acara ini sebenarnya dibuat 2 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2002 oleh animator Neville Astley dan Mark Baker. Dan versi aslinya berbeda dari yang kita kenal sekarang. Pada pilot pertama, narator akan memperkenalkan Peppa dan keluarganya. Dia pada dasarnya menceritakan setiap aksi keluarga babi itu. Dialognya sangat sedikit. Dan narator juga menggambarkan Peppa sebagai sosok yang agak suka memerintah, tapi tetap kakak yang hebat dan putri yang luar biasa. Terkadang, Peppa bisa sedikit terlalu suka memerintah. Pada saat acara ini resmi tayang perdana pada tahun 2004, tampilannya sudah benar-benar berbeda dari konsep awalnya. Dan sejak itu, terus mengalami perubahan. Salah satu perubahan terbesar dan paling terlihat di acara ini adalah rumahnya. Selama 20 tahun, keluarga babi tinggal di sebuah bangunan sederhana dengan pintu kuning yang menghadap ke sisi kiri bukit. Hanya itu saja. Tapi sekarang rumahnya benar-benar berbeda. Pintu masuknya sekarang pindah ke sisi kanan, ada jendela baru, garasi juga sudah ditambahkan, meskipun kemungkinan besar keluarga itu tidak akan pernah benar-benar menggunakannya untuk memarkir mobil. Sekarang ada perosotan di taman untuk anak-anak. Rumah lama juga punya antena TV di atap, yang sekarang sudah tidak ada lagi. Dan di dalamnya, perubahannya juga sama besarnya. Sekarang ada dapur yang lebih besar, ruang tamu baru dengan TV layar datar, kamar tidur terpisah untuk ketiga anaknya. Keluarga babi benar-benar naik kelas. Dan sejak rumahnya berubah, pembukaan acaranya juga ikut berubah. Di intro lama, Peppa muncul berdiri di atas logo acara lalu jatuh ke rumput halaman belakang. Tapi di versi baru, hal pertama yang kita lihat adalah rumah barunya. Dan Peppa langsung keluar dari rumah itu. Langit terlihat lebih cerah dan biru. Cara Peppa memperkenalkan keluarganya juga benar-benar berbeda. Dulu, setiap karakter selalu mendengus, tapi sekarang tidak ada yang mendengus lagi. Mereka hanya tertawa. Dulu, George berlari ke arah Peppa dan berhenti di depannya. Tapi sekarang, dia langsung menjatuhkan diri ke arah Peppa dan jatuh ke tanah. Dan karena bayi Evie sekarang menjadi bagian dari keluarga, Peppa menarik kereta bayi masuk ke dalam adegan. Bahkan orang tuanya pun bertukar posisi. Ibu babi dulu masuk dari kiri dan ayah babi dari kanan. Tapi sekarang mereka bertukar posisi. Perubahan kecil, tapi begitu kamu menyadarinya, kamu jadi tidak bisa mengabaikannya. Saat Peppa Pig pertama kali tayang, keluarganya sederhana, hanya 4 anggota. Peppa, George, ibu babi, dan ayah babi. Dan selain mereka, kita punya nenek dan kakek babi, paman dan bibi babi, sepupu Chloe, dan bayi Alexander. Tapi perlahan, itu berubah. Bibi Dottie adalah tambahan baru pertama dalam keluarga babi. Dia sudah disebut-sebut sejak tahun 2011, tapi baru benar-benar muncul di acara tersebut pada tahun 2025. Terungkap bahwa dia adalah saudara perempuan mami babi yang sudah lama hilang, yang tinggal di negara lain. Dan kemudian datanglah perubahan terbesar dari semuanya, bayi Evie. Tidak ada yang menyangka akan ada anak ketiga, dan kehadirannya benar-benar mengubah dinamika keluarga. George yang tadinya anak bungsu, sekarang menjadi anak tengah. Keluarga yang awalnya berjumlah 4 orang, sekarang telah bertambah menjadi 5. Jika kamu menonton episode-episode awal, Peppa sebenarnya cukup jahat. Dia suka memerintah, kasar kepada George, dan sering menertawakan orang lain ketika mereka tidak bisa melakukan sesuatu. Dia menertawakan Peppa Pig karena tidak pandai bermain sepak bola dan juga suka memerintah Suzy. Namun seiring acara ini berkembang dan mulai menjangkau jutaan anak di seluruh dunia, para penciptanya jelas memutuskan untuk melunakkan karakter Peppa. Peppa yang baru lebih baik hati, lebih sabar, dan jauh lebih memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Dia masih punya momen-momen seperti itu, tapi sifat buruk yang dulu mendefinisikan karakternya di awal sudah benar-benar hilang. Di musim-musim awal, dunianya sangat kecil. Kota Peppa, taman, kebun kakek babi, sekolah, itu saja pada dasarnya. Tapi selama 20 tahun, semuanya berubah. Keluarga babi sekarang sudah bepergian ke Prancis, Italia, Australia, dan bahkan kota New York. Setiap perjalanan memperkenalkan karakter baru, budaya baru, dan cerita-cerita baru yang tidak pernah bisa diceritakan oleh musim-musim sebelumnya. Sekarang ada perubahan yang hampir tak ada yang menyadari. Langit. Di musim-musim awal, langit di dunia Peppa sangat sederhana. Biru muda dengan beberapa awan di siang hari, gelap dengan bintang-bintang di malam hari, dan kadang-kadang mendung atau bersalju tergantung episodenya. Hanya itu saja. Tapi di musim-musim terbaru, langit telah berubah total.
Sekarang kamu bisa melihat nuansa oranye dan ungu saat matahari terbit dan terbenam. Di episode saat Papa Babi membuat saus keju, ada warna langit yang benar-benar belum pernah muncul di acara itu sebelumnya. Ini memang detail kecil, tapi menunjukkan betapa lebih banyak perhatian dan kepedulian yang diberikan pada setiap episode sekarang dibandingkan 20 tahun lalu. Dan bukan hanya langit yang berubah, animasi itu sendiri juga telah berkembang jauh. Di masa awal, acaranya sederhana dan datar, yang justru menjadi daya tariknya. Tapi sekarang para animator melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan di beberapa musim pertama. Warnanya lebih cerah dan animasinya lebih detail. Contoh yang bagus adalah episode Hari Pancake, di mana Nona Kelinci memasak di restoran mewah. Kita melihat dia memecahkan telur, memotong bahan-bahan dengan kecepatan tinggi, dan menyulap pancake di udara. Animasi yang begitu halus dan detail seperti itu sama sekali tidak ada di Peppa Pig musim-musim awal. Acara ini selalu menyenangkan untuk ditonton, tetapi secara visual sekarang berada di tingkat yang benar-benar berbeda dibandingkan saat pertama kali dimulai. Mari kita bicara tentang teknologi, karena dunia Peppa sekarang benar-benar sudah menyamai dunia nyata. Di musim-musim awal, keluarga babi itu memiliki televisi kotak tua, jenis yang sepertinya lebih cocok ada di museum. Komputer mereka juga sama kunonya, tapi sekarang ruang tamu mereka punya televisi layar datar modern yang besar. Kantor ibu babi punya perangkat komputer canggih. Peppa mengambil foto dengan ponsel pintar, dan ayah babi bahkan telah memasang kamera dengan monitor di rumah. Untuk sebuah acara yang ditujukan untuk anak-anak kecil, kenyataan bahwa acara ini mengikuti perkembangan teknologi modern sebenarnya itu penting, dan ini akan menjadi semakin relevan seiring berjalannya acara. Sekarang mari kita bicara tentang mobilnya. Di awal acara, ayah babi mengendarai mobil konvertibel merah. Sederhana, klasik, tidak ada keluhan. Tapi kemudian suatu hari dia pulang dengan mobil listrik biru yang benar-benar baru. Dan mobil ini punya nama Roger. Roger bisa berbicara, dia bisa mengemudikan dirinya sendiri, dan dia pernah hampir mendapat tiket parkir karena polisi tidak yakin apakah mobil yang bisa berjalan sendiri itu benar-benar legal. Namun akhirnya, ayah babi kembali ke mobil merah lamanya. Tapi sekarang ada perubahan lagi. Dalam episode uji coba, ayah babi membeli mobil listrik baru lagi. Kali ini dengan atap dan tanpa kemampuan berbicara. Dan alasan peningkatannya sebenarnya sangat menyentuh. Dia membelinya karena keluarga membutuhkan lebih banyak ruang dan keamanan yang lebih baik untuk kedatangan bayi Evie. Dan itu membawa kita ke Evie, salah satu perubahan terbesar yang pernah dibuat acara ini. Tidak ada yang menyangka akan ada anak ketiga yang bergabung dengan keluarga babi, dan kedatangannya benar-benar mengubah arah serial ini. Tapi hal paling menarik tentang Evie bukan hanya karena dia ada, melainkan tanda kecil berbentuk hati di pipinya. Karena dalam 20 tahun Peppa Pig, tidak ada karakter yang pernah memiliki tanda seperti itu. Semua babi lain di acara ini terlihat sama. Jadi, kenapa Evie punya tanda hati di wajahnya? Apakah itu hanya pilihan desain yang lucu, atau ada sesuatu yang lebih di baliknya? Dan George juga telah berkembang pesat. Selama sebagian besar sejarah acara ini, kosakata George pada dasarnya hanya terdiri dari satu kata, dinosaurus. Tapi di episode-episode terbaru, George sudah berbicara dengan kalimat lengkap. Dalam salah satu episode terbaru, saat Peppa dan George pergi membeli es krim, George sudah berbicara dengan jelas. Dari anak yang geluhnya hanya menangis dan berkata dinosaurus, itu adalah lompatan besar. George sedang tumbuh dewasa, dan sepertinya acara ini akan terus mendorong perkembangan itu di musim-musim mendatang. Dan akhirnya, salah satu perkembangan paling menarik dalam acara ini adalah bagaimana imajinasi sekarang ditampilkan di layar. Di episode-episode lama, ketika seorang karakter membayangkan sesuatu, kamu tidak pernah benar-benar melihatnya. Di episode Teman Hayalan, Susie membayangkan seorang teman bernama Leo Lion. Tapi Leo Lion tidak pernah muncul di layar. Kamu cuma bisa percaya pada omongan Susie. Tapi sekarang, ketika karakter membayangkan sesuatu, kita benar-benar melihatnya terjadi di depan kita. Episode Lava adalah contoh yang sempurna. Di sini, keluarga babi sedang bermain permainan pura-pura, di mana mereka berpura-pura bahwa lantainya adalah lava dan seluruh ruangan berubah menjadi pemandangan lava tepat di depan mata kamu. Ini adalah perubahan kreatif yang membuat acara ini jauh lebih menyenangkan untuk ditonton, dan membuka dunia baru penuh kemungkinan bercerita untuk episode-episode selanjutnya. Jadi setelah 20 tahun, Peppa Pig masih terus berubah, dan sejujurnya bagian terbaiknya mungkin masih ada di depan.